Kita tutup aja ya Pak ya. Oke. Nah, itu kan Ini mati. padam. Mesin yang berlumpur ya? Lumpur, benar. Nah, itu rata-rata datang ke sini, itu lampu indikator olinya menyala atau tidak? Kalau anginnya dia ada asap, itu artinya bisa jadi si olinya ikut terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat siang. Dari Yogyakarta, tak bosan-bosannya terus dengan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua, pemilik kendaraan ataupun yang sedang berencana untuk membeli, mencari kendaraan bekas ataupun baru. Silahkan terus berpartisipasi di konten-konten kita ini melalui mungkin komentar, bisa berbagi pengalamannya ataupun ada pertanyaan-pertanyaan tentang konten kita. Baik, Sobat Apedia dari Yogyakarta, bengkel kesayangan kita ada AHA Motor, siap membantu Sobat Apedia yang sedang ada kendala di kendaraannya. Mulai dari yang ringan sampai yang paling berat, silahkan datang ke sini, insya Allah bisa kita bantu untuk penyelesaian. Baik Sobat Apedia, bersama Mas Aji, kita akan melanjutkan konten-konten yang bermanfaat untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Iya, Mas Aji. Iya Pak. Kemarin Mas Nova buat konten tuh. Iya bener Pak. Nah, di konten panjangnya nggak terlalu meledak. Pas di konten pendeknya meledak. Oh iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Meledak view-nya ya Pak ya. Banyak view-nya. Iya. Ternyata judul itu berpengaruh ya Mas ya. Pengaruh, Karena Pak. mungkin kalau panjang kan nggak bisa dibuat judul banyak-banyak Banyak, ya. benar. Nah, kalau pendek-pendek kan bisa banyak judul ya. Iya bener Nah, Pak. ini kita mau mendetilkan lagi, ada video pendek yang kemarin lumayan banyak penonton ya Mas Haji. Iya. Kan di dalam video Mas Nova itu ada cara ngetes apa namanya? Tekanan. Sirkulasi ya. Oh iya, sirkulasi oli. Oli mesin ya. Iya. Iya. Naik tidak? Itu istilahnya kan naik nih. Iya. Nah, mungkin Mas bisa jelaskan. Di situ ada yang komentar, "Wah, ternyata cara ngetesnya seperti ini. Normal ya kalau oli itu muncrat-muncrat," katanya gitu. Iya. Nah, ini gimana Mas Haji? Kita lebih detailkan masalah cara ngetes tekanan oli. Iya. Tapi ini dari luar ya? Dari luar. Bukan dari dalam. Benar. Oke, baik. Jadi seperti ini Pak. Jadi untuk mengetahui di gimana oli dalam mesin dia bersirkulasi atau tidak, Ya. itu cara paling mudah adalah dengan cara membuka tutup pengisian oli ya Pak ya. Oh. Nah ini dibuka, ini nanti saya akan bukakan di sini. Jadi nanti kalau misal sirkulasi olinya bagus, dia akan ada muncratan atau ada oli yang karena dia berputar dari rantai itu, dia akan muncrat Pak. Oke, Mas, sebelum jauh bisa Ya. dijelaskan bagaimana sih proses oli itu bisa naik ke atas? Oh iya, ini untuk yang tipe yang ini karena dia posisi pengisian olinya ini di dekat rantai cover ini, dia nanti si olinya kan dia ini Pak melumasi rantainya juga Pak. Nah, rantai dan camshaft. Karena rantai dan camshaft dia berputar, maka olinya juga bersirkulasi Pak. Dia kan berputar seperti kayak kita mengayuh sepeda ya kan. Cuma ada oli kan di sini. Ketika dia mengayun di bagian rantai ataupun camshaftnya, oli pun dia akan ini Pak bersirkulasi atau istilahnya ada yang ikut ke bawah terus dia kelempar. Nah, lemparan dari ininya keluar dari lubang oli. Cuma kali ini tertutup ya Pak ya. Jadi kalau pas kita buka nanti bakal ketahuan seperti apa oli yang keluar. Baik, berarti ada pompa ya ceritanya, pompa oli. Jadi awalnya dia pompa oli, nanti dia mengisi jalur-jalur olinya, bisa melewati crankshaft, camshaft, terus ke bagian pelumasan rantai, terus ada juga melewati sensor tekanan oli Pak. Itu yang kemarin dibahas di video kemarin ya? Iya, benar. Nah, sensornya nyala di indikatornya apa? Tekanan oli ya? Iya, benar. Oke. Itu Pak. Baik. Nah, kalau untuk kali ini kita akan mencari tahu bagaimana cara ngetes apakah sirkulasi mesin itu bagus atau tidak di mesin kita. Nah, tapi apakah kalau dia sudah kelihatan bersirkulasi seperti yang dicontohkan oleh Mas Nova kemarin, ada muncratan-muncratan oli, itu itu tandanya mesin baik-baik saja? Ya, bisa dikatakan baik-baik saja selama indikator tidak menyala. Tidak menyala. Kan ada kalanya tekanan di sini oli di sini keluar. Pas kondisi mesin menyala. Tapi di indikator tekanan olinya dia menyala di sana. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Itu bisa? Bisa. Wah, bisa.
Bisa. Jadi yang kalau sudah seperti itu kita membutuhkan alat khusus yang lain untuk mengukur tekanan dari olinya tersebut. Soalnya si indikator oli menyala kan karena penyebabnya adalah tekanan olinya kurang. Tekanan oli kurang. Tekanan oli kurang. Tapi oli naik. Oli naik. Nah, kan di dalam sistem mesin sendiri kan kompleks ya itunya Pak ya, sistem pelumasan olinya. Jadi kadang dia ada yang misal ada yang tersumbat. Berarti ada yang tersumbat sebelum sensor ini apa? Sensor tekanan oli. Ya otomatis nanti oli tidak akan bisa melewati ke bagian sensor olinya. Jadi menyebabkan indikatornya menyala. Ataupun misal tekanannya rendah, itu kan pasti akan menyala. Gitu. Baik. Nah, kalau tekanan rendah tadi gara-gara oli kosong? Ya, faktor yang pertama kan bisa dari oli kosong atau kurang. Yang kedua karena ada kebocoran. Ada kebocoran di sistem pelumasan mesinnya. Entah itu dari bocor yang sifatnya dari luar kelihatan, ataupun yang rembes ya? Iya, ataupun yang dari sisi yang dalam, kayak misalkan di bagian sistem pelumasan tuh ada namanya seal. Nah, sealnya dia mungkin udah keras ataupun udah pecah, dan dia pasti akan keluar, tekanannya keluar, sehingga tekanan yang harusnya misal 10 dia turun menjadi 8. Nah, itu mungkin akan terbaca oleh sensor indikator olinya. Baik. Nah, Mas Haji, tadi kan Mas Haji sampaikan bahwa pada saat indikator hidup bisa jadi di pompa olinya itu naik sampai kelihatan ya muncratnya. Nah, itu gejala selain indikator nyala itu tidak ada seperti umpamanya kasar suaranya kayak gitu yang pernah Mas lalui di bengkel. Kalau misal nggak menyala, tapi menyala, olinya naik. Oh iya, biasanya akan timbul suara kasar ya Pak ya, suara kasar. Nah, jadi untuk suara kasarnya itu kan nanti kita baru tahu nanti kalau misal kita cek tekanan ya Pak ya, cek tekanan menggunakan alat. Kalau misalkan di sini kalau cuma membuka ini kita nggak bisa tahu tekanan standar dari olinya itu berapa. Gitu. Jadi bisa jadi di jalurnya ada yang tersumbat ataupun ada yang posisi seal bagian dalamnya dia mengalami apa ya perubahan dimensi ya, mungkin bocor ataupun keras. Nah, dia nanti akan bocor di situ. Nah, itu otomatis nanti di jalur sistem pelumasan mesinnya dia ada komponen yang tidak terlumasi dengan baik. Nah, otomatis nanti lama-kelamaan pasti akan timbul bunyi karena gesekan terus-menerus tanpa pelumasan itu Pak. Baik. Tapi kalau indikatornya mati, ya, olinya nggak naik, itu ada? Nggak. Indikatornya mati? Oh, olinya nggak naik? Belum pernah. Iya, belum pernah. Baik. Belum pernah seperti itu. Berarti kecuali switch-nya rusak ya? Switch-nya rusak. Nah, itu. Switch-nya rusak, otomatis nggak bisa nyala bagian sana. Tapi kalau misal tetap nggak nyala di sana, itu kan pas saat kita menyalakan kunci kontak kita on, itu kan otomatis semua indikator hidup akan menyala. Nah ya. Nah, kalau misal dari on saja tidak menyala, nah kita perlu dilakukan pengecekan, bisa menggunakan scanner ataupun perangkat yang dapat untuk mengecek sistem mesinnya, gitu Pak. Berarti saat kita menghidupkan mesin akan menyalakan? Ya, on aja. On ada. Itu kan semua hidup tuh. Iya, hidup. Jadi kita nggak boleh, oh ya hidup, padahal dia nggak lihat satu-satu ya? Iya. Jadi harus perhatikan juga. Harus perhatikan juga. Tuh, Sobat Topedia, siapa yang suka hidupin mesin mobil atau hanya on saja, merem. Oh iya. Ya kan, pokoknya dengar starter aja ya. Padahal bisa dari situ bisa kelihatan ya, ada indikator yang tidak menyala ya. Iya, benar. Jadi itu juga tips juga kalau kita mau membeli mobil ya Pak ya. Iya. Beli mobil bekas ya maunya ya. Bekas terutama. Kan ada kayak gitu Pak, yang sifatnya ditutupin Pak. Misal, kayak indikator airbag. Oh iya, indikator dia berkedip. Iya, harusnya berkedip ya? Iya, kalau ada masalah kan dia berkedip. Jadi ketika on dia nggak nyamah sama sekali, nggak muncul. Tapi ketika ketahuannya nanti ketika pas di bengkel kita scan, nah itu baru muncul. Baru muncul Sobat Topedia. Jadi ketelitian itu penting ya. Iya, benar. Baik itu apakah kita akan sedang membeli mobil ataupun milik kita sendiri ya? Iya, benar. Kalau milik kita sendiri otomatis bermanfaatnya untuk ke depan ya. Servis ya, keawetan kendaraan ya. Benar Pak. Tapi kalau kita beli mobil bekas berarti
ya budget ya. Budget. Iya, Pak, benar, Pak. Baik, Mas Haji, Ya. kita boleh tes ya? Boleh. Oke, baik. Nah, kita ini sini Pak, di indikatornya kita lihat dulu ya Pak. Oh iya, oke, saya sana ya. Oke. Nah, ini kita posisi kita di mobil dan kita kunci kontak on ya Pak ya. Ya, on nih. Nah, ini kan tadi ini ya Pak ya, ada beberapa indikator yang menyala terus mati Pak. Nah, itu ada indikator yang oli, ada mesin, ada temperatur, Tuh, oli power sebelah kiri steering. ya. Nah, ini oli yang ini ya Pak ya. Ah, itu Nah, dia ini. tuh. Oke. Jadi harus nyala tuh ya? Harus nyala. Saat on. Saat on, Dia nggak boleh mati. jangan mati. Ya, Kalau dia nyala sebentar terus mati, ada juga kejadian nggak? iya, nanti nyalanya ketika dia padamnya Hah? ketika mesin sudah hidup, nanti dia akan padam kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah dia akan menyala terus. Gitu, Pak. Oke. Jadi ini kita coba hidupkan ya, Pak ya. Starter ya, coba lihat sobat ya. Ah, itu kan Ini mati. padam. Oke. Berarti si switch dan tekanan olinya atau sensornya bagus, bisa dikatakan bagus. Iya. Itu, Nah, Pak. kalau dia masih hidup berarti itu yang tadi bermasalah ya? Iya, bermasalah. Bisa jadi tekanannya kurang ataupun ada kebocoran di sistem pelumasannya. Itu, Pak. Baik, Sobat Tokopedia, saat akan menghidupkan kendaraan, pastikan semua indikator itu menyala. Ya, hitung berapa, biasanya 7 jadi 6. Cari Nah, tahu, ya, 6 yang kurang satu apa. Iya, benar, Pak. Baik, Sobat Tokopedia, kita lanjutkan tahap berikutnya, Mas Haji ya? Iya. Ini posisi mesin sudah menyala. Ya. Kita akan lihat gimana dari percikan olinya itu seperti apa. Yang mana itu sebagai tanda sirkulasinya bagus. Oke. Buka Sobat Tokopedia. Ya. Ini kita udah siapkan kertas juga, Pak, buat bukti. Biar langsung kelihatan ya? Iya. Oke. Nah, ini. Kita tutup aja ya, Pak ya. Oke. Kita coba tes nih Sobat Tokopedia. Nah, gini, Pak. Tuh. Jadi ini adalah oli yang tadi kita muncrat yang tadi kita tutup di bagian pengisian oli. Ya. Nah, di sini kita kelihatan olinya ya, Pak ya. Itu artinya dari sirkulasinya bagus. Dari secara visual ya, Pak ya. Visual ya. Bagus. Selama indikator olinya tidak menyala, mati. Oh, tidak menyala ya, tidak menyala. Hidup ya, Pak ya. Iya, kemungkinan besar ya dari sistem pelumasannya itu bagus. Aman. Ya, aman. Oke. Itu, Pak. Baik. Nah, tapi di sini kan ada gambaran ini di tempat lain atau mobil lain itu bisa lebih banyak atau hanya sekitar Cuma percikan-percikannya ya? Ya, percikannya memang sedikit, tapi kalau terus-menerus ya, Pak, pasti akan banyak. Iya, memang seperti itu. Terus ada juga yang tipenya yang di sebelah. Jadi ini kan lubang pengisiannya di dekat rantai ya, Pak ya. Oke. Nah, ada juga yang tipenya yang di sebelah sini, Pak, yang tidak berdekatan dengan rantai. Nah, itu gimana lagi tuh? Juga pengaruh banyak tampilannya. Iya. Oh, tampilan titik-titiknya ini ya. Iya. Kalau yang sebelah kanan gimana? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Oh, lebih sedikit. Iya, karena dia cuma dari percikan atau cipratan dari camshaft. Oh iya ya, benar. Ada yang rantainya di sini, Ya. tapi lubang pengisiannya di sini gitu ya? Iya, benar, Pak. Oh, itu mobil apa tuh, Mas? Kayak gitu? Ada yang tipe kayak Serena, terus atau 30. Oke. Kayak mesinnya Nissan X-Trail. Itu pasti cipratannya lebih sedikit. Lebih sedikit. Iya. Tapi tetap kelihatan. Tetap ada. Iya, kalau kita pakai tangan ataupun pakai media kertas, tetap kelihatan. Oke, baik. Nah, tadi kan Mas Aji sebutkan bahwa selama indikator tidak hidup, Iya. ya, dan ada percikan, berarti normal. Iya. Nah, tapi apakah percikan itu sudah mewakili bahwa di dalam mesin itu kan ada sludge ya? Iya. Nah, itu bagaimana, Mas Haji? Kalau sludge itu dia tetap terpercik atau mulai berkurang percikannya? Ya. Jadi untuk kalau masalah yang efek slug itu sendiri ya, efek slug sendiri biasanya ya selama lampu indikatornya padam, tidak menyala, si bagian sini akan tetap ada, tetap naik si cipratan olinya. Tapi jika slugnya semakin parah, otomatis nanti jalur sistem pelumasannya akan terganggu, Pak.
itu bisa nanti tersumbat yang mengakibatkan nanti indikator lampu olinya akan menyala. Itu Pak. Nah, Mas Haji, kan kita udah sering nih membongkar mesin yang apa namanya, yang berlumpur ya. Berlumpur, benar. Nah, itu rata-rata datang ke sini, itu lampu indikator olinya menyala atau tidak? Ada juga yang sudah menyala, ada juga yang belum. Ya, seperti itu Pak. Kalau yang sampai menyala, ya biasanya ya itu pasti slag, berlumpur, ataupun kasusnya ada kebocoran. Ada kebocoran yang mengakibatkan sering kehabisan oli, sehingga ya itu tadi tanahnya kurang. Itu biasanya kalau sudah hidup ya lampu indikator sludge, itu ada suara yang aneh nggak? Ya, itu biasanya muncul, tapi nanti tergantung sudah lama atau belum. Oh iya, baik Sobat Apedia. Jadi kalau sudah lama pasti ada indikasi suara kasar. Iya, benar. Tidak serta-merta ketika lampunya menyala, itu tidak serta-merta mesin langsung kasar. Iya. Oh, berarti butuh waktu. Kau dibiarkan. Iya, tidak ke bengkel. Ya, benar. Itu, tidak hubungi Mas Haji. Iya, benar. Bengkel lah. Baik Sobat Apedia, ternyata pada saat lampu menyala tidak langsung ada suara kasar. Iya. Ya. Benar. Tapi bagaimana cara kita menindaklanjuti ya? Iya. Agar lampu itu tidak hidup lagi? Iya. Dicari permasalahannya apa? Iya. Oke. Baik. Sobat Apedia, silahkan dicek kendaraannya. Kalau lampunya tidak hidup, ya nggak usah dicek ya, aman ya. Aman, kan? Ya, aman. Tapi kalau mau beli mobil mungkin cukup ya? Perlu juga ya? Beli mobil bekas? Mobil bekas ya paling caranya seperti tadi. Ya, seperti tadi, terus kita harus memperhatikan indikator saat kunci kontak on dan ketika mobil menyala. Oke, berarti kalau mobil menyala boleh dong kita minta izin ke pemilik, Pak, saya mau buka ini sebentar gitu, boleh ya? Boleh Pak. Oh, iya. Sobat Apedia tuh buka aja kalau ada bawa tang ya? Iya, bawa tang buat ngecek ini ataupun yang di stick. Oh, yang di stick juga bisa lihat ya? Ini kan dia tetap keluar angin ya Pak. Nah ini kalau anginnya dia ada asap, itu artinya bisa jadi si olinya ikut terbakar. Oh, ya itu. Ini tetap ada angin berarti sih Mas? Ada angin dibuka ya? Ya ini coba kalau kita rasain, mungkin Pak Taufik sendiri kali ya. Oke. Ini di sini ada angin, ada. Beda. Oh iya. Ya, ada hembusan angin di sini. Iya ada. Tapi nggak ada asap loh. Nggak ada. Normal itu berarti? Itu aman, normal. Oh. Jadi kalau seperti itu biasanya istilahnya ngobos ya Pak. Lah, berarti di mesin bensin juga bisa kejadian kayak gitu? Bisa. Tuh, Sobat Apedia, tips beli mobil bekas sudah disampaikan juga oleh Mas Haji di video ini. Jadi silahkan ambil manfaat dari konten-konten kita ya. Iya, benar. Untuk penambahan ilmu dan berbagi ilmu lah ya. Berbagi ilmu. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Mas Haji, ada tips buat kawan-kawan di Sobat Apedia di siang hari ini? Ya, tipsnya ya tetap kita selalu rutin pengecekan di area mesin, apalagi mobil sering digunakan untuk berpergian. Yang pertama kita harus rutin mengecek level oli mesin itu Pak. Terus kita perhatikan juga apakah ada visual kebocoran di area mesin. Mungkin itu saja yang bisa diperhatikan untuk pemilik ataupun teman-teman Sobat Apedia. Baik, terima kasih Mas Haji. Informasi yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Ya. Selamat bekerja kembali. Iya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan ataupun konten yang mau diangkat, bisa komen-komen di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.